Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillah subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa liwalidayna khususan limuallifi hadal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lisyawab ya rabbal alamin. Ini kajian kita tentang fadilah masjid dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa buat masjid, membangun masjid, walaupun tidak harus sendiri, intinya adalah hartanya yang diinfakkannya untuk pembangunan masjid. Nah, kalau mesti sendiri nggak sanggup gitu, bangun masjid sendiri. Paling nggak bangun masjid sekarang miliaran ya, nggak sampai duit kita miliar. Ya intinya ada sebagian harta kita seukuran kemampuan kita, kita infakkan untuk pembangunan masjid. Tapi niatnya semata-mata karena Allah Ta'ala, jangan riya di dalamnya. Kadang-kadang bikin masjid sendiri, nggak usah, pokoknya masyarakat nerima kunci aja. Cuman nama masjidnya aku minta, jangan masyarakat nentukan namanya. Aku umpamanya Masjid Supriyadi, kok gitu ya? Kenapa yang bangun? Nama aku lah di situ. Wah, supaya ke Arab-Araban pakai al Supriyadi. Enggak harus lah. Ini kadang-kadang ini bikin ribut ini. Kami waktu menjabat MUI Kecamatan Persut Seituan menyelesaikan ini rumit kali, sampai kita mengorbankan jamaah peringaji dari mulai ba'da asar nyambung sampai ba'da maghrib sampai ke isya, enggak tuntas juga. Terakhir adalah malas, diminta-minta lagi pun enggak mau lah. Kalau kita ke Bagan, Percut, itu masjid lama namanya Al-Huda. Masjid lama itu nggak jauh dari situ An-Nur. Saya pernah singgah sholat asar di situ, ngaji-ngaji lah kaset. Saya pikir itu kaset masjid yang saya datangi. Rupanya masjid satu lagi.
Suaranya begitu keras sampai ke situ. Kita kira itu kaset yang di masjid, rupanya bukan. Saking dekatnya nih. Paling berapa meter aja. Kalau ke Bagan, sebelah kiri itu sama. Jadi yang kami dengar ceritanya, memang dulu ada rencana dicari lahan untuk memindahkan masjid ini, mengingat karena sekitaran masjid lama itu kuburan itu, belakang kuburan, mungkin sampingnya juga ada kuburan. Jadi supaya janganlah diluaskan kuburan harus dipindah-pindahkan, cari aja lahan yang baru. Ada rencana begitu. Alhamdulillah ada orang kaya yang bersedia membangun dari mulai tanahnya sampai bahkan pembangunan masjidnya. Masyarakat cuma nerima kunci saja. Begitulah. Tapi kesepakatan di awal dulu rencana kita mau bikin masjid ini, mindahkan yang ini ke situ. Nah, ini entah dibikin apa, nantilah pertimbangan selanjutnya, apa dibikin madrasah atau apa, atau tetap semacam musola atau apalah gitu. Nah, ini pindah ke sana. Namanya tentu namanya mindah, ya harus tetap itu juga namanya. Tiba-tiba udah siap, namanya diresmikan, tidak nama masjid yang lama, tapi nama masjid baru, itulah An-Nur. Jadi yang orang-orang lama-lama yang memang rencana nak mindahkan masjid, loh kok berubah namanya? Kalau berubah berarti bukan masjid pindahan yang lama, ini masjid baru. Enggak bisa. Kata yang masjid baru, panitianya, ala udahlah, orang cuma nama aja, kita kan cuma nerima kunci udah. Kurang apa wak sudah dibikin masjid? Semua soal nama aja kalau ribut-ributin. Nah, maka ributlah di situ. Yang sebagian nuduh, alah kenapa mesti dirubah? Berarti ada pesanan ini, ada titipan nama ini. Nah, berarti ada macam-macam lah, mungkin udah kena duit, gitu-gitulah. Wallahu alam persisnya kita nggak tahu, karena kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Kita hanya soal ingin membuat masjid itu jangan 2 Jumatnya, dekat kali. Sementara masyarakatnya nggak banyak. Depan itu kan ada sungai yang ke ujungnya laut. Mana ada rumah tuh depan tuh, seberang jalan. Ke belakang ada kuburan-kuburan apa. Jadi yang banyak penduduknya itu dekat sekitar Bagannya itu. Jadi kalau dekat-dekat lah, ini syarat boleh ta'addud Jumat itu kan ada aturannya. Jadi yang lama kami tetap bertahan mau bikin Jumat di sini. Apabila nama An-Nur tidak dirubah dengan Al-Huda. Yang sana bilang namanya udah siap jadi masjid, kami tetap bikin Jumat. Waduh mah kacau. Terakhir itulah minta didamaikan. Ya udah kami fasilitasi soal nama tadi. Cemanalah kalau kita gabungkan aja namanya. Kami kasih opsi Nurul Huda. Tidak bisa. Kalau Nurul Huda kesannya Nur dulu baru Huda. Ini masjid Al-Huda dulu baru An-Nur. Ya kalau dibikin Al-Hudan Nur, enggak ada itu nama masjid Hudan Nur. Janggal pun disebut. Dah ditolak. Bikin lagi opsi yang kedua. Kalau enggak, tak usah Al-Huda, tak usah An-Nur. Jadi apa? Masjid Raya Bagan Percut. Masjid Raya Bagan Percut. Nah, itu kasih opsi yang kedua. Kalau gitu dua-dua tak menerima, karena hilang Nur, hilang Huda. Pening kepala kami. Yang mau didamaikan itu tua-tua, sekeras saya udah. Udahlah.
Kalau gitu tak tahu lagi kami dah macam mana mensolusikannya. Udah tawaran semua sudah diberikan, ternyata semua ditolak. Nah, udah akhirnya di telepon udah nggak usah lah, capek. Kita udah kurbankan jamaah maghrib tak ngisi, isya tak mengisi, jamaah jadi beri, sementara hasil tak ada. Yang mau didamaikan sama-sama koreh, hanya soal nama. Wah, nah, kita sampai sekarang kabarnya dua-dua begitu Pak. Nah, udahlah cemana lagi, serah orang tua. Baik. Nah, jadi kalau kita mau membangun masjid infak, udah nggak usah dicampuri lah. Apa namanya Pak? Terserah, yang bagus saja. Tanya sama ustadz lah. Udah, bis. Apa itu? Tak usah kita mesti harus namanya ini. Apalagi kalau mesti namanya ini tuh berkaitan sama nama yang wakaf. Nggak usah disebut, nggak usah dicatat-catat, nggak usah disebut-sebut. Biarlah kita disebut-sebut di kalangan malaikat nanti di langit. Nggak apa-apa, nggak terkenal di bumi, nggak ada orang yang tahu, tapi dicatat malaikat di langit. Udah. Jadi semata-mata karena Allah. Tapi inilah yang berat ya. Nah, apa tadi? Mau nanya? Infak. Iya, bisa. Cuman kalau secara hukum masjid itu tidak harus ada Jumat. Cuman kalau yang tercatat di Departemen Agama untuk membedakan masjid sama bukan masjid, mushola lah kita bilang. Nah, masjid itu mereka catat yang ada Jumatnya. Kalau nggak ada Jumatnya mereka mencatatnya mushola. Nah, itu. Walaupun secara hukum Islam ya boleh saja nggak ada Jumatnya namanya masjid. Nah, kalau kita pergi ke Mekah atau sekitaran masjid, sekitaran Madinah, ada itu kecil-kecil. Kalau kita di sini mushola, tapi disebut Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali. Paling kecil, nggak dibikin pun. Sholat 5 waktu pun nggak banyak di situ, karena orang pasti lebih memilih sholat di Masjidil Haram daripada di masjid itu. Orang tentu lebih memilih sholat di Masjidil Nabawi, keabdolahnya kan, daripada situ. Jadi di situ ada satu-satu yang sholat. Nggak, maksudnya tidak sebanyak yang kalau ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Tapi tetap di situ tulisannya masjid, karena di sana tidak dikenal mushola istilahnya. Nah, istilah mushola kita di sini pun belakangan. Kalau dulu yang kita dengar surau, langgar, nah gitu ya. Belakangan baru namanya mushola. Tergantung niat wakafnya. Kalau dia niat wakafnya ini untuk masjid, ya masjid. Mushola kalau fungsinya sudah sama kayak masjid, ya hukumnya sama seperti masjid. Sama itu tidak makmur, makmurkan. Kalau ini tidak dimakmurkan, kan nanti tersia-sia. Wakaf itu kalau tidak karena darurat, tidak boleh pula itu dijual. Namanya wakaf. Wakaf itu berhenti, sudah terhenti, tak boleh dijual belikan. Nah, kecuali kalau mudrot lah di situ tersia-sia. Namanya irtikabu akhafid darurat. Mengusahakan alternatif mudrot yang lebih ringan. Umpama dulu banyak orang Islamnya di situ, ada masjid di situ atau mushola di situ. Tapi sering proses waktu dibeli sama pengembang sama Cina lah kita bilang, sama Chinese untuk pabrik, sehingga tersekat, makin jual.
tinggal berapa kakak saja, lama-lama kakaknya pun hilang semua. Tersia-sia masjid ini kan, nggak ada yang isi karena umat Islamnya sudah berangkat semua. Kira-kira kita biarkan ini mau diisi, nggak ada lagi situ penduduknya, sudah dijualin semua, udah pindah-pindah semua karena mereka di situ pun sudah nggak nyaman lagi. Tembok-tembok bangunan namanya pabrik kan, tinggal musolanya. Nah ini macam mana? Ada yang bertanya, boleh dijual ya sekarang di situ, kira-kira masih dimanfaatkan tidak? Tidak ada lagi, pokoknya dibiarkan, diambil alih sama orang-orang yang tak bertanggung jawab kan, ntar itu akal. Nah jadi kalau ini sebetulnya nggak boleh dijual, tuh nggak boleh, namanya wakaf. Tapi kalau dibiarkan lebih tersia-sia. Nah, ketika ini pakai kaidah tadilah, irtikabu akhafid darurain. Mana lebih mudrat, dibiarkan gitu-gitu aja, lama-lama hilang, tak tentu rimbanya, hancur-hancur begitu saja, atau bahkan bisa hilang karena umat Islam tak ada yang peduli lagi di situ. Atau okelah kita lelang dia, kemudian duitnya itu bisa dialihkan ke masjid yang lain. Atau kalau cukup bikin masjid pula, hasilnya itu bikinkan masjid di tempat yang memang tak ada masjid. Atau dibangunkan, merenovasi masjid yang belum siap-siap karena memang tak ada dana, alurkan ke sana. Nah, kalau itu kayaknya walaupun mudrat juga, menjual itu tak boleh, tapi ini alternatif mudrat yang lebih ringan dibandingkan kalau lewat-lewat sirna begitu saja. Bukan berarti benar juga menjualnya, tapi kalau enggak begitu lebih parah lagi mudratnya. Nah ini dihadapkan kita dengan dua pilihan, yang ini paling ringan pilihannya, apa boleh buat. Nah jadi mau wakaf itu ya kita pertimbangkan ke depannya seperti apa, jangan sampai tersia-sia wakaf kita itu. Baik. Jadi membangun masjid karena Allah, maka baginya akan rumah mahligai di dalam surga. Nanti di hari kiamat Allah bangunkan mahligai di surga buat dia, karena dia di dunia dulu membangun masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid bi kalamil lagwi wal jaw. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat itu benci mereka itu, yatakarrahun, kariha itu benci, makruh kan yang dibenci. Nah, ini malaikat benci ke siapa? Kepada mereka orang-orang yang berkata-kata di masjid dengan perkataan yang sia-sia dan perkataan yang tiada sebenarnya, perkataan yang nggak bagus lah. Jadi jangan di masjid kombur-kombur yang sia-sia. Makna sia-sia itu begini, walaupun itu tidak haram, sehubungan karena bukan kata-kata membuka aib orang, ghibah bukan, fitnah bukan, menyakiti hati orang enggak, tapi juga tidak jadi ibadah. Nah itulah makna sia-sia, nggak ada pahalanya, tapi juga nggak sampai dosa. Itu kata-kata sia-sia. Tapi kalau cerita ghibah di masjid, itu bukan kata sia-sia, itu perkataan haram, mungkar. Ini nggak sampai mungkar, nggak sampai haram yang kita cakapkan, cuman sia-sia, nggak ada jadi ibadah. Maka cakap kita yang sia-sia itu di masjid dibenci oleh malaikat. Jadi malaikat nggak suka kita kumpul-kumpul di masjid. Jadi kalaupun kita cakap-cakap di masjid, cakap-cakap yang nilai ibadah lah. Nilai ibadah. Orientasi ibadah itu ya kalau nggak wajib sunat kan itu.
Yang ibadah itu kan cuma dua yang ada nilai pahalanya, tentu wajib plus sunat. Makruh, kata-kata makruh itu tak jadi ibadah. Kata-kata haram apalagi, kata-kata yang mubah itu pun nggak jadi ibadah. Itulah sia-sia tadi. Jadi kalau gitu di masjid agak dibatasi lah bercakap. Ini sengaja, mana kita jumpa, masjid aja lah. Masjid mana? Masjid itu enak, dingin, AC-nya 24 jam non-stop hidup, enak situ. Jumpa situ kita ya, ya ngapain? Pokoknya cuma kumur-kumur gitu. Atau cerita bisnis, wis jangan. Bisnis berjualan pula di masjid, nah boleh. Walaupun beda pendapat ulama di situ, ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh. Tapi makruh pun kan nggak layak itu masjid. Jadi jangan jualan di masjid. Ini ustazahnya pula jualan di masjid. Sambil datang dia mengajar, bawa barang-barang dagangan, bawa jilbab, bawa baju, gamis ibu-ibu, bawa ini. Bu, ini bu ada barang bagus, nanti setelah ngaji boleh ibu tengok-tengoklah dulu. Bawa. Ya, saya ustazah sambil ngajar, sambil bisnis. Boleh? Sambil ngajar bisnis boleh bu? Boleh, cuma jangan di masjid. Di masjidnya itu yang salah. Kalau ustaz jualan nggak apa-apa itu. Cuman ya itulah Pak Ijal. Bilang Ustaz dagang. Bu, kata mualimah, ini harganya samanya kalau ibu beli tempat lain, nggak saya tinggikan, tidak pula saya murahkan. Memang standar harga bandrol. Kalau ibu beli sama orang lain, ibu ngasih untung sama orang lain. Tapi kalau ibu beli sama saya, ibu ngasih keuntungan sama saya. Masa ibu tega ngasih untung sama orang lain, baru ustadznya sendiri? Nah, ibu bagus ngasih untung sama ustadz. Jadi ibu beli sama ustadz aja, ustazah, ya namanya. Supaya ilmu yang disampaikan ustazah lebih berkah. Kalau ibu beli sama yang lain, nggak berkah nanti ilmunya. Nggak berkah ilmunya. Agak ngancem pula ustaznya kan. Iyalah. Iya pula kata ibu. Samanya harganya. Bukan lebih mahal sama ustazah nih, bukan lebih mahal sama ustaz nih, samanya harganya. Timbang awak ngasih orang lain, elok ngasih ustaz awak. Umpama ustaz awak kaya, kan senang awak. Ganti mobil ustaz tuh kan senang, tak mogok-mogok. Ini kan selama ini asal apa? Nah ustaz kok terlambat, mogok. Nah ini udah tak mogok lagi. Udah bagus. Awak mengasih ustaz beli mobil, tak sanggup. Ya inilah. Bantu-bantu ustaz tuh, Pak Ustaz tuh ganti mobil, Pak, jangan mogok-mogok. Mobil apa Pak Ijal? Mobil Pak Ijal. Wah, itu nggak ada mogok ya. Enak. Tak terasa jalannya Pak Ijal. Kapan gue sekali-sekali ke Kuala Tanjung lagi. Ya. Memang nggak apa-apa lah. Walaupun saya tidak, saya jualan. Umpama begitu nggak apa-apa. Tapi jangan di masjid. Ini siap ngaji, malailah ditengok barang masjid, apa? Ini bagus. Berapa ini mualimah? Kalau yang itu sekian. Kalau yang ini sekian. Jualan pula mualimah di masjid. Tudung, jilbab, segala macam. Jangan di masjid. Kalau nak jualan di masjid. Nabi sangat marah. Mungkin sudah yang lalu, barangkali itu yang akan datang. Nabi mengatakan takkan dapat dia keuntungan itu, nggak akan dapat, maksudnya nggak berkah. Kalaupun ada untung jualan masjid, tak berkah itu untung-untungan. Menunjukkan Nabi marah, jangan di masjid, karena masjid bukan tempat berdagang, masjid tempat ibadah. Ini kadang di masjid memang tidak lagi sembahyang, tapi kan ada aja orang yang sembahyang. Mungkin tidak berjemaah, agak ketinggalan, kan ada yang sembahyang, ada mungkin yang duduk berzikir. Memang itu tempat berzikir, tuh baca Quran. Ceritalah orang tuh di teras, kuat ceritanya, terganggu yang sembahyang di dalam karena ceritanya kuat di teras, ngakak-ngakak pula itu. Wah,
Ketika itu sudah tingkat mengganggu orang ibadah, itu jadi haram ceritanya. Ini mengganggu orang ibadah. Jangankan cerita-cerita begitu, umpama kita membaca sesuatu yang kuat-kuat sampai mengganggu orang lain yang ibadah pun itu dilarang. Nah, dilarang kalau sampai mengganggu. Baik, jadi ini yang perlu kita pahami. Jadi ke masjid ya cakapkanlah yang jadi ibadah, jangan yang sia-sia, apalagi yang haram, benci malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syarrul baqa aswaquha wa khairul biqa masajiduha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat tempat, maksud jahat di sini buruk. Seburuk-buruk tempat itu pekannya. Makanya kita masuk pajak sunat kaki kiri, jangan kaki kanan, kaki kiri. Kenapa? Karena itu tempat yang paling buruk. Kenapa dibilang pajak tempat yang paling buruk? Sejahat-jahat tempat, seburuk-buruk tempat. Tahu dah namanya pajak. Banyak setannya itu. Makanya di pajak tuh banyak penipuan, curang timbangan pun tempatnya ya dipajak, menokoh pun tempatnya dipajak. Nokoh macam mana? Ditawar, nggak bisa bu. Jangankan untung, modal pun belum balik itu. Padahal udah untung, cuma nggak banyak. Nggak bisa. Tambahlah bu, tambah. Ini pun penjualan lagi sepi nih bu. Sepi kali ini. Kalau segitulah rugilah saya bu. Jangankan untung, rugi saya. Belum bisa bu. Tambah berapa kira-kira? Kalau udah untung, bilang aja belum bisa bu. Kalau segitu, nggak usah bilang-bilang. Balik modalnya pun belum. Nopo itu. Nggak dapat kalau segitu. Berapa tambahnya? Gitu aja kan enak sudah. Saya bohong-bohong. Ya Pak Arif. Cuma kalau Pak Arif sate nggak ada bohong-bohong tuh. Asal jangan Pak Arif bilang ini sate kambing padahal tidak kambing. Nah itu aja bohong. Tapi kalau pun lembu dibilang kambing rugi juga ya Pak Arif ya. Mahalan lembu dagingnya sekiloannya dari kambing kan. Jadi pajak itu tempat itu penipuan. Ada jamaah kita yang dia jualan di pajak. Macam Ustaz. Ada orang pura-pura macam tergesa-gesa nukarkan duit sama orang yang jualan. Bu, ini kebetulan ada pembeli yang nggak ada pula balik saya tukar bu, uang cepek. Oh iya ada. Namanya sama-sama pedagang kan, cuman kan tak tahu dia nggak pernah kenal. Dikasihnya lah duit dia, uang 10 lembar, tapi uang 100 itu tidak dikasih. Karena kawan ini pun tak ke situ pikiran, ya udah kasih, udah pergi dia. Begitu udah pergi agak jauh, entah kemana sudah nggak nampak lagi orangnya. Mana tadi? Yang cepet dari mana? Ya Allah, belum dikasihnya. Tuh modus juga itu, modus tukar duit. Uang awak diterimanya, uang dia tidak dikasih sama kita. Cuman ditunjukkan aja waktu itu, ada tukar. Ada, kasih, yang ini nggak dikasihkan. Nah itu modus juga. Ada lagi pedagang yang nopo, ngambil, nggak masuk kiraan. Ada begitu. Kasihan pedagang itu. Baik. Jadi pajak itu tempat banyak kejahatan, maksiat. Makanya masuknya sunat kaki kiri. Sehingga dikatakan Nabi, seburuk-buruk tempat itu pajaknya.
Sebaik-baik tempat masjid. Sebaik-baik tempat masjid. Makanya umpama kita ke masjid tidak melakukan ibadah apapun, cuman duduk cantik manis, tapi niat i'tikaf, sudah dapat pahala. Tapi ada niatnya ya. Kalau nggak ada niatnya, duduk ya nggak diniatkan i'tikaf, ya nggak dapat pahala. Disinilah fungsi niat itu tamyizul ibadat anil adat. Salah satu membedakan mana ibadah, mana adat. Kalau kita duduk-duduk aja kebetulan memang berteduh, kita milih mana? Yang biasa ke masjid pas hujan, bukan mau sholat memang, berteduh kita di masjid, duduk di teras, atau mana lebih nyaman kita duduk di warung? Di warung Pak Ijal ya, sekalian pesan teh manis ya. Cuman di warung situ tahu lah entah apa-apa, ada yang bahas togel, ada yang berjudi macam. Kayaknya lebih nyaman di masjid ya. Saya enggak ke masjid. Kalau kita duduk di masjid niatnya sekedar nunggu hujan reda, melanjutkan perjalanan, itu duduk adat, ada pahalanya. Tapi kalau kita niatkan i'tikaf aku di masjid ini karena Allah, duduk saja, enggak usah berzikir, enggak usah apa-apa, itu sudah jadi ibadah. Apalagi berzikir awak, baca salawat di situ, baca Quran di situ, sholat pula lagi, itu lebih besar nilai ibadahnya. Jadi disitulah kelebihan masjid ini. Duduknya saja pun sudah jadi ibadah. Jadi kita yang duduk nih double nih pahalanya. Pertama dapat pahala ngaji, yang kedua dapat pahala i'tikaf kalau ada niat i'tikafnya. Ustaz belum, Ustaz. Ya udah sekarang. Walaupun waktu tinggal 20 menit lagi. Jadilah niatkan sekarang, Bu. Yang belum ada niat i'tikaf, niatkan. Aku i'tikaf di sini kan, insyaallah selama kita duduk di sini jadi ibadah. Tapi ada sebagian orang nggak nyaman dari masjid. Bukti nggak nyaman, datang paling belakang, pulang paling cepat. Bisa pula Jumat, nunggu qomat dia, kebetulan memang rumahnya dekat masjid. Nunggu qomat baru dia berjalan dari rumahnya. Begitu sampai di masjid, la ilaha illallah, sufufakum, kata imam. Dan Allahu Akbar, masuk dia, itu pun dari ujung-ujungnya ada penuh kan? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati tur cabut. Cepet kali ayah sembahyang. Kata anak di rumah protes. Cuma anak copat datang paling belakang, pulang nak copat. Nah itulah ya. Rumahnya dekat masjid sama sebelah. Kayak sini Bu sangkot lah misalnya. Aduh, nggak betah dari masjid. Gelupur kayak ikan di darat, gelupur. Padahal masjid sekarang udah enak, ada AC, ada kipas angin, sedap, tidak kepanasan. Tapi gitu pun tak betah lama-lama di masjid. Begitu imamnya Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan, keluar masjid. Masya Allah. Baik. Dan pada satu riwayat, sejahat-jahat negeri itu, seburuk-buruk negeri itu pekannya, dan sebaik-baik tempat itu adalah masjidnya. Sebaik-baik tempat duduk itu masjidnya. Maka jika engkau tiada duduk di masjid, lazimkan olehmu duduk di rumah engkau. Kalau misalnya kita pun nggak lazim, nggak sering-sering kali di masjid duduk, maka duduklah kita di rumah. Jangan di pekan. Ada orang pula senang, lebih senang nih di pekan nengok orang ramai apa segala macam, hiruk pikuk macam itu. Enak dari situ duduk.
Betah sambil ngopi-ngopi, korok koyok, kombur-kombur. Wih, nikmat kali nghabiskan kopi 1 gelas bisa sampai 3 jam. Jadi kata mereka, yang bikin enak tuh bukan kopinya Ustaz. Jadi kalau kopinya di rumah pun bisa orang rumah bikinnya. Jadi apa yang bikin enak tuh? Komburnya. Komburnya itu bikin enak. Hilang semua stres-stres bagi yang hobi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya raka'ataini. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, maka jangan langsung kamu duduk hingga sembahyang ia 2 rakaat dahulu, yakni yang dimaksud sunat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk masjid langsung duduk dilarang Nabi. Apa hukumnya? Larangan itu fala tajlis, maka janganlah engkau duduk. Kata Nabi, fala yajlis, apabila seorang kamu masuk ke masjid maka janganlah ia duduk. Arti ada larangan. Larangannya haram apa makruh? Kalau larangan kan ada 2, ada larangan makruh, larangan haram. Ini tidak sampai larangan haram, makruh. Tapi ada saatnya dimana kalau kita masuk masjid itu kesulitan kita sholat. Misalnya kebetulan memang ke masjid itu tidak maksudnya mau sholat, menghadiri rapat sudah dimulai, atau umpamanya peringatan hari-hari besar Islam, sudah ramai orang, awak pula sembahyang di depan-depan orang tuh kayaknya nggak pas juga. Nah, supaya jangan makruh macam mana? Dibaca 4 kali al-baqiyatus sholihat. Dengan kita baca itu, maka duduk kita di masjid itu tidak lagi makruh. Itu pengganti sebagai penghormatan terhadap masjid, tahiyatul masjid. Jadi nggak makruh lagi. Apa itu al-baqiyatus sholihat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ditambah la haula wala quwata illa billah. Umpama sampai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, segitu aja pun jadi. 4 kali dibaca, lantas kemudian kita duduk. Ini tidak makruh. Jadi kalau masuk masjid kira-kira nggak memungkinkan kondisinya untuk sholat, ya jangan duduk terus, minimal kita baca ini. Tapi kalau memungkinkan untuk sholat, sebaiknya sholat. Langsung duduk makruh, dilarang Nabi. Larangan tadi tidak sampai haram tapi makruh. Maka hendaklah ia sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Sholat tahiyatul masjid. Makanya tahiyatul masjid ini sebetulnya bukan sholat dimaksud. Bukan sholat dimaksud. Pokoknya masuk masjid ada sholat. Sholat apa? Terserah. Sholat apa saja. Dengan kita melakukan sholat pinomat 2 rakaat, sholat apapun niatnya, maka tuntutan sholat itu sudah terlaksana. Tuntutan tahiyatul masjidnya sudah terlaksana, sehingga duduk kita tidak lagi makruh. Umpama kan selalu banyak ibu-ibu nanya begini, Pak Ustadz, kita dari rumah ke masjid udah lagi azan Ustadz, sampailah ke masjid siaplah azan. Kalau kita qobliyah isya, bukannya azan isya nih, qobliyah isya, tak dapat tahiyatul masjid Ustaz. Kalau tahiyatul masjid tidak dapat qobliyah isya. Jadi yang mana Ustaz sebagusnya, tahiyat atau qobliyah? Kita jawab, ya udah ibu, umpama ibu mau melakukan qobliyah isya pun, tuntutan tahiyatul masjid dengan sendirinya sudah tergugurkan.
dengan kita sholat 2 rakaat qobliyah isya itu. Karena Nabi mengatakan fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Jadi umpama enggak diniatkan untuk tahiyatul masjid sekalipun, niatnya qobliyah isya, tuntutan tahiyatul masjid sudah tergugurkan dengan sendirinya. Cuma apakah dapat pahala 2 apa pahala 1? Pahalanya sesuai niatnya saja atau otomatis dapat pahala 2? Di samping qobliyah dapat pahala, tahiyatul masjid pun dapat pahala karena tuntutannya sudah gugur dengan qobliyah isya. Atau sesuai dengan niatnya saja, karena niatnya qobliyah ya dapat pahala qobliyah, sementara pahala tahiyatul masjid ya tak dapat, wong tak ada niat. Maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat antara Syekh Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Nah, dua-dua ini masih ulama yang bermazhabkan Imam Syafi'i. Mereka ulama Syafi'iyah, ulama yang mengikut Imam Syafi'i. Dua-dua masih di kalangan ulama kita. Kata Syekh Ibnu Hajar, ya kalau niatnya 1 qobliyah, ya dapat sesuai niatnya lah, qobliyah tak dapat. Kalau mau juga dia dapat qobliyah, niatkan 2-2 baru dapat 2. Cemana niatnya? Allahu Akbar. Ketika Allah Akbar, niatkan sengaja aku sholat sunat qobliyah isya dan tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah, dapat 2 sesuai niatnya. Kalau enggak diniatkan tahiyatul masjidnya, cuma niat qobliyah saja, pahalanya sesuai dengan niatnya, walaupun tuntutan qobliyah, tuntutan tahiyatul masjid gugur. Sekedar menggugurkan tuntutan sehingga duduk kita tak makruh. Sekedar itu, kalau pahala tak dapat, tak ada niat, cuma 1 pula. Bagaimana mungkin niat 1 pahala juga? Itu kata siapa? Syekh Ibnu Hajar. Karena kata Imam Romli, diniatkan atau tak diniatkan itu tahiyatul masjid, dengan gugur tuntutannya kita sholat qobliyah, otomatis pahala dapat walaupun tak diniatkan. Kata siapa? Imam Romli. Jadi macam mana ini kalau kebetulan kita begitu kasusnya masuk masjid kayak begitu? Ikhtiarnya kalau kita niat 1 saja qobliyah, yang kita lakukan itu dapat pahala 2 atau tidak, itu diperdebatkan ulama. Imam Romli bilang dapat 2 walaupun nggak diniatkan tahiyatnya. Kata Syekh Hajar nggak, kata 1. Tapi kalau kita niatkan 2-2, sengaja aku sholat sunat qobliyah isya dan tahiyatul masjid, kata Syekh Ibnu Hajar, dapat pahala 2 karena niatnya 2. Kata Imam Romli, ya apalagi diniatkan. Diniatkan 1 aja dapat 2, apalagi diniatkan 2, ada pasti dapat lah 2. Maka ikhtiarnya niatkan 2-2. Kalau 2-2 nggak ada beda pendapat ulama tentang dapat pahala 2-nya. Di samping gugur tuntutan tahiyatul masjidnya. Itu kan sunat Ustaz. Kita masuk udah qomat Ustaz. Udah qomat. La ilaha illallah. Jangankan tahiyatul masjid, qobliyah isya'nya pun tak dapat Ustaz. Orang udah qomat. Jadi macam mana itu? Kalau seperti ini, niatkan sholat fardu plus tahiyatul masjid. Enggak niat tahiyatul masjid, niat fardu aja. Allahu Akbar, sengaja aku sholat fardu isya 4 rakaat ikut imam karena Allah. Nah, udah sholat kan? Salam kanan kiri. Apakah tuntutan tahiyatul masjid gugur dengan kita sholat isya? Gugur. Intinya masuk masjid ada sholat, apapun sholat, mau sholat sunat,
yang bukan diniatkan tahiyatul masjid atau sholat fardu, bahkan kayak tadi dokumen mana mungkin lagi sholat sunnah kan? Nah, tetap tuntutan tahiyatul masjid sudah gugur. Yang kata Nabi fala yajlis nggak berlaku lagi karena udah sholat. Intinya sholat fardu, Ustaz. Iya, sholat fardu. Yang sunat aja menggugurkan tahiyatul masjid, apalagi sholat fardu. Cuman pahalanya gimana? Balik kayak tadi kata Imam Romli, ya tanpa diniatkan tahiyatul masjid, pahalanya dapat pahala sholat fardu plus tahiyatul masjid. Kata Syekh Hajar, enggak, kalau mau dapat dua, niatkan dua. Kalau niatnya sholat fardu saja dapat pahala sholat fardu qobliyah. Sholat sunat tahiyat tak dapat. Dia bolehlah digabung. Allahu Akbar, dalam hati sengaja ke sholat fardu isya dan tahiyatul masjid 4 rakaat ikut imam kana. Nah, boleh, nggak apa-apa. Nah, itulah tahiyatul masjid boleh digabung-gabungkan ke sholat apapun, baik sholat sunat ataupun sholat fardu. Kenapa? Karena tanpa diniatkan tahiyatul masjid dan tergugurkan dengan sendirinya. Karena sholat tahiyatul masjid bukan dimaksud dirinya, asal pokoknya sholat sudah menggugurkan tahiyatul masjid. Maka kalau digabungkan ini dengan sholat yang lain boleh dan sah, dapat pahala. Tapi kalau sholat sunat atau sholat fardu, sholat sunat, kalau sholat fardu pasti dimaksud dirinya, tanpa diniatkan dia tentu tidak sah. Umpama fardu isya, ya mesti niatnya sengaja sholat fardu isya. Kalau nggak diniatkan sengaja sholat fardu isya, apakah gugur tuntutan sholat fardu isya? Enggak kan? Nah, berarti kalau gitu sholat fardu adalah sholat yang dimaksud dirinya, mesti diniatkan dia baru gugur tuntutannya. Kalau tak diniatkan dia maka tak gugur tuntutannya. Begitupun sholat sunat, apabila bukan dimaksud, apabila yang dimaksud adalah dirinya tanpa diniatkan berarti belum gugur tuntutannya, maka dia tak boleh digabung sama yang lain. Sholat duha, apa kalau kita sholat sunat yang lain, apakah gugur tuntutan sholat duhanya? Ya belum. Mesti diniatkan sengaja aku sholat sunat isya, sengaja aku sholat sunat duha, baru gugur tuntutan hari itu untuk sholat duha. Kalau nggak diniatkan sholat duha, berarti tuntutan sholat duha belum gugur. Berarti mesti diniatkanlah dia. Iya. Nah, kalau begitu sholat duha jangan digabungkan sama yang lain. Kalau digabungkan sama yang lain maka nggak sah, malah jadi batal dua-dua. Umpama aku mau mengqadha banyak kali tinggal sholat subuh dulu tinggal semuanya, mau mengqadha di waktu duha nih, mau mengqadha sholat subuh yang dulu. Sholat subuh kan 2 rakaat. Nah, biar dapat pahala double, aku niatkan juga lah untuk sholat duha 2 rakaat. Allahu Akbar, dalam hatinya sengaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat qadhaan dan sholat sunat duha karena Allah. Boleh digabung? Nggak boleh. Kenapa? Sholat fardu subuh itu dimaksud dirinya, tanpa diniatkan dia belum gugur tuntutannya. Sholat sunat duha pun dimaksud dirinya, tanpa diniatkan duhanya maka belum gugur tuntutan sunat sholat duha. Maka karena dua-dua itu masing-masing dimaksud dirinya, kalau digabung nggak boleh, malah batal dua-dua, nggak sah. Beda tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid nggak usah pun diniatkan, asal masuk masjid sholat apapun, tuntutan tahiyatul masjid sudah gugur. Berarti nggak harus niat tahiyatul masjid, nggak mesti. Nah, kalau begitu bolehlah dia digabungkan dengan sholat yang lain, walaupun tetap 2 rakaat dikerjakan, tapi diniatkan 2 maka dapat pahala 2. Sengaja aku sholat sunat duha, ini kebetulan masuk masjid nih, mau sholat duha dia, sengaja aku sholat sunat duha dan tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah. Boleh? Boleh.
Sholat sunat duha dimaksud dirinya, tapi tahiyatul masjid tidak dimaksud dirinya. Dengan umpama nggak diniatkan pun sholat sunat tahiyatul masjid, dia masuk masjid langsung niat sholat duha, tuntutan tahiyatul masjid sudah tergugurkan dengan sholat duha itu. Berarti nggak harus gugurnya tahiyatul masjid itu niatnya tahiyatul masjid. Tanpa niat tahiyatul masjid, tuntutan tahiyatul masjid gugur. Berarti nggak dimaksud dirinya. Oleh karena itu, umpama tahiyatul masjid digabungkan dengan sholat-sholat yang lain boleh, bahkan digabungkan dengan sholat fardu pun boleh. Paham bu? Ya. Soal pahala kayak mana? Itu beda pendapat antara Imam Romli dengan Syekh Ibnu Hajar. Kalau gugurnya pasti udah gugur. Imam Romli juga bilang gugur. Syekh Ibnu Hajar juga bilang gugur dengan kita niat duha. Nggak harus diniatkan tahiyatul masjidnya. Cuman soal dapat pahalanya, di situ beda. Kata Imam Romli, tanpa diniatkan tahiyatul masjidnya gugur tuntutannya, maka pahalanya pun dapat walaupun tidak niat tahiyatul masjid. Niatnya cuma duha saja, tapi dapat pahala duha plus tahiyatul masjid. Kalau Syekh Hajar mengatakan, oh iya nggak bisa. Kalau mau dapat pahala dua, ya niatnya harus dua. Kalau niatnya cuma duha, ya tahiyatul masjid tidak dapat pahala. Tapi kalau mau dapat pahala dua, niatkan dua-dua. Sengaja ke sholat sunat duha dan tahiyatul masjid. Itu. Jadi ada tentang sholat yang tidak dimaksudkan dengan dirinya. Yang kedua yang dimaksudkan dengan dirinya itu boleh masuk. Bagaimana kaidah bahwa yang sunat itu masuk kepada yang wajib? Tentang sholat yang tadi, sholat fardu subuh qadaan dengan sholat sunat duha. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Sholat duha dimaksud dirinya. Maksudnya begini, kenapa? Kan ada kaidah kerjaan sunat itu bisa masuk kepada yang wajib. Ini kan duha sunat. Tapi dimaksud dirinya. Beda tahiyatul masjid. Iya. Kalau tahiyatul masjid tidak dimaksud dirinya, makanya tanpa diniatkan tahiyatul masjid pun tuntutannya sudah gugur. Kalau duha mesti diniatkan duhanya, baru gugur tuntutan duhanya. Nah, makanya untuk yang dimaksud dirinya tak boleh digabung dengan apapun, Tapi untuk yang tak dimaksud dirinya, maka boleh digabung dengan sholat apapun, bahkan sholat fardu sekalipun. Jadi misalnya apa ya kita ketika masuk, apa yang kita meniatkan kedua-duanya, bagaimana kata Imam Romli. Ya. Jadi berarti kan kalau menurut Imam Romli, sedangkan tadi niat belum dapat, apalagi diniatkan. Iya. Begitu. Berarti dapat itu dua-dua kan? Pahalanya. Iya. Kalau gugur tuntutan tahiyatul masjid sama. Imam Romli mengatakan gugur, Syekh Ibnu Hajar pun mengatakan gugur, tapi dapat pahalanya. Di situ beda pendapat. Syekh Ibnu Hajar mengatakan mesti ada niat tahiyatul masjid digabungkan sama yang lain. Kalau cuma niatnya yang lain, sekedar menggugurkan tahiyatul masjid tapi tidak mendapatkan pahalanya. Kalau Imam Romli diniatkan tahiyatul masjidnya atau tidak, dengan gugur tuntutannya otomatis dapat pahalanya. Nah, gitu. Apa itu? Dia besar pahalanya itu sama dengan besar qobliyah sekaligus tahiyatul masjid. Kemudian dengan tahiyatul masjid itu qobliyah. Oh, ini kan tadi karena mepet itu, udah azan masuk. Kalau waktu masih panjang, sholat tahiyatul masjid, misalnya duha kan panjang waktunya. Kita masuk ke masjid jam 9, habis duha kapan? Zuhur kan? Adalah gabungkan aja lah, sholat duha plus tahiyatul masjid. Ini kayaknya agak malas ini. Mau kerja sikit hasil banyak gitu. Waktu masih panjang. Umpama mana lebih afdol, kita pisah aja lah. Masuk masjid, niatkan tahiyatul masjid, salam, berdiri lagi, sholat sunat duha. Mana lebih besar? Ya maka ana aksaru fi'lan, kana aksaru fadlan. Itulah kaidahnya. Kalau banyak kerjanya, tentu banyak hasil.
Nah, kalau tadi nak banyak hasil tapi kerja sedikit. Nah, maunya kalau memang mau hasil lebih banyak lagi, tentu lebih afdol dipisahlah dia. Banyak kerja. Jadi mana lebih afdol? Salat duha aja lah 2 rakaat sekaligus sama tahiyatul masjid, atau tahiyatul masjid dulu baru salat duha 2 rakaat. Afdol lah pula tahiyatul masjid dulu baru salat duha daripada digabung-gabung sekalian. Itu tentang afdolnya. Tapi kalau kembali ke tadi masalah fadilah membangun masjid. oh iya iya. Kalaulah dia dana masjid itu dari non muslim, Oh. lalu kita sholat di situ, mana? Selama kita tidak tahu itu hasil dari yang haram, walaupun dari non muslim, kita nggak tahu hasil haram. Misal hasil haram itu menang judi dia, atau ada pabrik minuman keras dia. Selama kita nggak tahu itu, menerima sumbangan orang kafir untuk membangun masjid, selama tidak kita yang minta dan tidak menjatuhkan martabat umat Islam, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita minta sumbangan sama orang kafir untuk bangun masjid, menjatuhkan martabat umat Islam, apalagi sempat bercakap dia, kami mau bikin ibadah, nggak pernah kami minta-minta sama orang Islam. Ini orang Islam mau bikin masjid minta-minta. Kalau memang nggak ada duit, sama masjid lah katanya. Tapi dikasih juga, jangan tidak. Kasih jalan 1 juta karena dia punya perusahaan kan. Itu rendah kita martabat. Tak usah minta-minta. Tak usah minta-minta. Buat proposal. Ya? Iya betul. Memang ada satu jamaah yang pernah cerita waktu nanggok-nanggok gitu kan, angkot yang ditanggok angkot, ada yang ngasih, ada yang nggak ngasih, terserah lah kan. Ada yang non muslim di situ bilang, ini orang Islam mau bikin masjid nanggok-nanggok, kami orang Kristen tak pernah kami bangun gereja minta-minta nanggok-nanggok di jalan. Di situ merah pada mukaku, oh rasanya cemana ya. Tapi mau marah pun awak, iya juga. Jadi tak usah di stop, Kalau mau ngasih pelan dia, campakkannya ke keranjang tuh kan. Tapi kalau bapak terus nanggok salah. Tapi katanya yang nanggok di jalan tuh cepet siapnya. Itu lain lagi babnya. Enggak, ini kan cerita nanggok-nanggoknya ini. Memang kadang berjarak-jarak pun kalau kita keluar kota tuh kan. Ini ada pembangunan masjid. Kadang-kadang nampak masjidnya, kadang-kadang tak nampak masjidnya. Nanti 15 menit lagi ada lagi tanggokan. Tapi ya udahlah. Kalau kita larang orang nanggok, ya kita lah nyumbang banyak situ, impak di situ. Awak pun do impak tidak, yang dibikin orang awak ributin juga. Kadang-kadang yang ribut-ribut tuh yang nggak ada impaknya. Ya, udah tahu saya nanggok-nanggok. Nah dari aku 1 miliar, itu baru batin. Apun orang Islamnya. Tapi 1000 perak pun tak ada yang nyumbang situ. Nah, baiklah. Jadi kalau minta proposal itu jangan. Jadi kalau orang tuh macam kabarnya masjid Jalan Bengkok itu dulu dibangun cong api. Itu belum Islam kayaknya. Belum. Tapi kan bukan bukan minta sumbangan, dia sendiri memang mau. Ya nggak apa-apa, silahkan aja. Selama itu tidak dari yang haram, boleh. Tapi kalau minta jangan, menjatuhkan martabat umat Islam. Malu kita minta untuk tempat ibadah kita.
ada di satu masjid yang kita mengisi pengajian malam di situ. Jadi pas ngaji, seorang bapak bilang gini, Pak Ustadz, Jumat yang lalu ada kasus di masjid ini. Apa itu? Ini khotib kan lagi khutbah, Ustadz. Ya dia membahas lagi mau'izah. Yang dibahasnya tentang masalah A. Tiba-tiba ada beberapa orang bapak-bapak masuk ke masjid, dia sholat sunat tahiyatul masjid. Berubah temanya, tidak bahas A, tiba-tiba bahas yang sembahyang. Apabila khotib sudah khutbah, maka kita sholat masuk ke masjid, lalu kemudian kita sholat, maka sholatnya tidak sah, lagi haram. Yang sembahyang pun lebih bingung. Selama ini yang kita lihat begitu, orang masuk masjid lagi khutbah lah, dia tetap masuk sholat, ngamalkan hadis Nabi ini. Bahkan nanti ada hadis yang mengatakan apabila masuk masjid imam lagi berkhutbah, itu nanti babnya beda lagi ya, bab hadisnya beda. Maka jangan kamu langsung duduk, hendaklah sholat 2 rakaat, tapi ringankan, kata Nabi. Karena khotib lagi khutbah, yang lama-lama ringankan sholatnya. Ayatnya pun pendek-pendek, tasbihnya pun jangan lama-lama, supaya cepat siap bisa dengarkan khutbah. Ustadz yang khutbah ini malah lain, tidak sah sembahyangnya, lagi haram katanya. Oh iya, siaplah sembahyang, siaplah sholat Jumat. Ketika khotibnya mau pulang, ditanya orang tua, Pak Ustadz, mohon maaf, Ustadz tadi bilang waktu di khutbah begini-begini, itu di mana kira-kira keterangan itu bisa datang? Oh ada Pak kitabnya. Kitab apa itu Pak Ustadz? Adalah, lupa saya. Adalah pokoknya itu. Kita waktu ngaji ditanya, betul Ustadz yang dibilang Ustadz tuh. Sementara kita tanya di kitab mana, dibilang ada, lupa dia katanya. Oh kayaknya Ustadz tuh silap, salah ngingat dia, atau mungkin salah baca dia. Yang dilarang itu kalau kita sudah berada di masjid, kemudian ketika khotib naik di atas mimbar berkhutbah, dia tegak, lalu dia melakukan sholat. Itu yang dilarang, nggak boleh, betul itu, haram itu. Kesannya seolah-olah memang dia nggak mau dengarkan khutbah, macam ada sesuatu di hati dia sama khotibnya. Tak suruh aku dengar khutbah kau, aku sembahyang. Katanya begitu. Kalau itu dilarang, haram, nggak boleh. Yang sudah berada di masjid, ini kan yang baru datang ke masjid, malah hadis Nabi tuntutannya jangan dia duduk, langsung dengarkan khutbah. Hendaklah dia sholat 2 rakaat, tapi Nabi menganjurkan yang ringan. Saya jangan panjang-panjang ayatnya, supaya cepat siap dan bisa mendengarkan khutbah. Itu yang betul, bukan haram. Jadi itu tadi, dia mungkin pernah baca tapi bacaannya salah. Yang haram, dilarang memulai sholat baru kalau kita sudah berada di masjid. Saat khotib berdiri khutbah, kita sudah di masjid, tahiyatul masjid tadi sudah, qobliyah Jumatnya pun sudah, ya, azanlah yang kedua. Siap azan yang kedua, ketika sebelum azan kan khotib naik ke mimbar, siap azan yang kedua, khotib kan khutbah, dia tegak lagi sembahyang. Itu yang tak boleh. Kesannya memang dia mau berpaling dari khutbah itu. Itu nggak boleh. Makanya kalau khotib lagi berkhutbah, aktivitas kita pun kita tinggalkan, fokus kita mendengarkan khutbah itu. Ada kadang-kadang udah duduknya depan awak, kita khutbah berzikir, loh ya Allah, kayak dia yang paling paten zikirnya. Didengarkan khotib tuh, kemungkinan khotib ini kan manusia, bisa dia silap, entah ada rukun yang tertinggal, kita bisa ingatkan dia. Tapi kalau kita abai dengan khutbahnya khotib,
kita asyik dengan amalan-amalan kita pribadi. Nah, umpama ada rukun yang tertinggal, dia pun tak tahu, khotibnya pun tak sadar, nggak ada pula jamaah yang memperhatikan, aman-aman aja. Kira-kira kalau khutbahnya nggak sah, Jumatnya sah apa nggak? Nah, nggak sah. Jadi kita jamaah ikut bertanggung jawab untuk sahnya khutbah itu. Maka dengarkan. Pinomat yang didengarkan, ya rukun-rukunnya. Pinomat lah itu, ya syukurlah. Kalau memang ceramahnya, mau izohnya pun bagus didengarkan, ya dengarkan. Jangan macam sombong pula awak. Tahunya aku dia ustaz, aku pun ustaz. Karena dia ustaz, rasa dia tak penting-penting kali dengarkan khutbah. Tahunya pun, aku pun pandai menceramahkan kayak gitu. Lantas bubuk dia. Ini sombong ini, nggak apa-apalah. Jangan kita pandainya menceramahi orang aja. Sekali-sekali awak dengarkan orang menceramah, kan nggak apa-apa. Bagus. Saya waktu mertua meninggal, ya datanglah ikut baca-baca. Mertua awak datang, siaplah baca-baca berpulangan. Ada sebagian tetangga-tetangga tetap di situ bertahan sambil cerita-ceritalah sama saya. Macam lah buka kaji lah dia yang begini. Dan dia tahu saya pun kan ustaz, tapi buka kaji dia. Bukan awak yang buka kaji, dia buka kaji. Saya dengarkan aja. Oh iya pak, iya. Apa kata adik ipar saya? Ustadznya malah diam aja. Yang enggak ustadz malah buka kaji, nyampaikan kaji kan. Yang enggak apa-apalah, sekali-sekali awak dengar. Masa awak aja bercakap, capek juga. Sekali-sekali awak dengarkan nasihat orang, kan nggak apa-apa. Ada yang betul, ya udah awak pakai. Kalau ada yang tak betul, maklumi karena dia bukan ustaz. Cuman sok pinter juga dia, kurang adab itu aja. Udahlah, kita nggak usah bahas dia yang kurang adab. Kita adab kita awak pakai, nggak perlu dia adab dia yang kita bicarakan. Memang kalau adab dia yang kita bicarakan kurang adab dia. Kita kalau di depan orang alim tuh jangan banyak bercakap, banyak bertanya. Itu adab. Jangan depan orang alim pula awak buka kaji. Ya, nggak adab tuh. Bahkan umpama sama-sama ustaz, tapi dia guru awak, duduklah situ. Ada yang bertanya jamaah kita, kayak gini ustaz, gini apa hukumnya? Awak jawab, jangan. Tak izin Pak Ustaz, ada yang nanya ini Pak Ustaz gini-gini. Biar dia yang jawab. Guru awak tuh lebih layak menjawab pertanyaan daripada kita, walaupun kita ngertinya jawabannya. Nah, itulah adab tadi. Nah, itu adab dia. Nah, adab. Bab ini tak usah kita ceritakan adab, tak usah kita bahas adab dia. Kalau kita bahas adab dia, tersinggung kita. Tahu dia awak ustaz, diceramahinya pula aku lagi. Memang dia tak dijaganya adabnya. Tapi kalau begitu hati kita, terkesan kita sombong, nggak mau denger apa kata orang. Walaupun kata Umar bin Khattab, unzur ila maqal wala tanzur ila maqal. Kau lihat kepada apa yang dikatakan orang, jangan kau lihat orang yang berkata-kata. Umpamanya pun ilmunya lebih rendah dari kita, kalau yang dia bilang betul, dengarkan, ambil. Jangan tengok orangnya. Kalau kita tengok orangnya, sombong kita nanti. Kau ceramahnya aku kau anak kemarin sorenya baru sok-sok pula kau ceramah kayak gitu di depan aku. Oh, ini enggak ke situ. Adab kita terima. Adab dia mikirkan adab dia sendiri. Nah, mikirkan adab dia sendiri. Pantas aku mengajari ustaz itu, nggak cocok lah. Udah, dia mau. Kita umpama di depan orang alim, kita diam. Itu adab kita. Tapi umpama ada orang di bawah kita ilmunya, tapi diceramahi nyawa, lalu kita bilang, beradab kau. Nggak cocok kau bercakap begitu. Aku lebih alim dari kau. Nah, sombong nggak itu? Sombong. Ya udah, adab kita yang lebih alim, dengerin aja, nggak apa-apa, nggak rugi kok dengarkan kebenaran. Nah, makanya sekali-sekali awak dengar, jangan awak aja bercakap, dengarkan orang bercakap.
bagus, nggak apa-apa. Baik, jadi yang dibilang ustadz tuh silap lah dia itu. Mudah-mudahan silap lah dia, salah baca atau salah ingat ya, atau salah memahami dia. Yang dimaksud di situ yang haram kalau sudah berada di masjid, khotib naik, memulai sholat baru, itu nggak boleh. Tapi kalau baru datang, justru duduk itu makruh, sholat dia 2 rakaat. Sholat tapi yang ringan, kata Nabi, yang ringan. Baik, ya. Ini khotib khutbah Jumat apa kalau sholat Idul Fitri khutbahnya baik. Ada mengatakan Oh, sama dengan kalau maksudnya tentang apanya ini? Sholat sunat. kan ada orang kan sholat habis sholat Idul Fitri kan banyak masuk khutbahnya kan khutbah duluan sholat baru khutbah kan. Iya. Sholat sunat ya tidak didengarkan yang khutbah. Oh, nggak etis juga. Walaupun nggak sampai sama dengan Jumat, tapi kesannya sepatut kali. Kenapa? Sholat apa dia coba? Sholat duha kok. Memang kalau siap khutbah nggak bisa sholat duha, habis rupanya. Sampai zuhurnya rupanya khutbahnya, enggak kan? Kenapa? Lah macam tak ada waktu lain aja sholat duha. Bu, nanti siap khutbah, siap salam-salaman, ke pojok dia, lantas sholat dia duha. Kayaknya itu lebih etika daripada khotib naik ke atas mimbar siap sholat Idul Fitri, Adha, tiba-tiba dia berdiri sholatnya Allah di depan orang ramai. Tapi kalau pulang dia sholat di rumah itu bantai lah situ. Selangkan pulang nggak dengarkan khutbah, itu pun nggak etis. Kecuali kalau sesak, mulas sekali perutnya, tak sempat ke kamar mandi masjid, wah takut dia. Udah sempat keluar, apa tuh? Udah nggak tahan, kayaknya ke rumah lah, bahaya ini. Itu lain. Tapi kalau sengaja karena malas, memang nggak mau dengarkan khutbah, lantas dia pulang, ini ada terkesan sombong ini. Itu yang pulang, apalagi yang sholat di situ dilihat orang banyak, kayaknya lebih tak etis ya. Perkaranya bukan soal ini kan nggak sama kayak Jumat, bukan. Betul, memang nggak sama dengan Jumat, tapi ini masalah etis atau tak etis. Rasanya nggak layak, macam tak ada waktu lain lagi. Sholat apa rupanya di situ? Biarlah selesai khutbah dulu, baru kalau mau sholat yang lain terserah lah. Kira-kira. Seginilah dulu nih, panjang kali. Nanti waktunya udah lewat 9:30. Mudah-mudahan yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamilan wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.